warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Maulana Rizky dengan 3 NPM belakang 156. Di sini saya mau menjelaskan folklore di daerah saya, yaitu di Kampung Semedangan, Desa Purwadana, Kabupaten Karawang. Folklore merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun praktik tradisional. Folklore merupakan mencerminkan nilai-nilai kepercayaan serta kebiasaan yang menjadi identitas suatu kelompok. Salah satu bentuk folklore yang masih lestari adalah tradisi ritual panen padi yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Purwadana, Kabupaten Karawang. Ritual panen padi merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak lama dalam masyarakat Sunda, terutama di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Tradisi ini berakar pada kepercayaan bahwa padi memiliki roh atau kekuatan spiritual yang harus dihormati agar hasil panen tetap melimpah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang diperlukan pada ritual panen padi, yaitu ada berupa sesajen yang wajib ada untuk penyembah atas keberhasilan padi tersebut. Biasanya yang harus ada pada sesajen tersebut adalah yang pertama, itu ada kelapa muda yang berjumlah 1 buah, lalu ada bakak ayam berjumlah biasanya itu 2 atau 3 ekor. Lalu ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu, dan air putih. Lalu ada rokok lisong, minyak jinggo, dan gudang garam merah. Nah, tidak lupa juga ada seperti nasi uduk dan buah-buahannya. Dan di dalam ritual panen padi tersebut tentunya akan dipimpin langsung oleh pemilik sawah, anak pemilik sawah, atau saudara dari si pemilik sawah, atau yang disebutnya istilahnya itu petua dari kampung itu dan leluhurnya yang di situ, seperti itu. Nah, di sini juga ada sedikit mantra yang hanya bisa diucapkan oleh saudara atau pemilik atau anak cucu buyutnya yang mempunyai sawah. Nah, dalam mantra tersebut yaitu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, abdi bade netepo aci, nyuwunkeun ka akitani ninitani, singkuring bade aya pamangsadan. Nyaeta bade ngalasari papohaci, sing alus hasilna, sing alus buahna, sing alus tangkalna, dina waktuna sing ngeunah kadaharna ku anak incu buyut urang. Nah, yang tadi itu merupakan salah satu yang digunakan atau ucapan saat pada ritual panen padi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tujuan diadakannya ritual panen padi. Yang pertama itu menguapkan rasa syukur, yang kedua memohon kelimpahan dan kesuburan di masa depan. Jadi yang dimaksudkan memohon kelimpahan dan kesuburan di masa depan itu selain bentuk rasa syukur, ritual panen juga bertujuan untuk memohon keberkahan pada musim tanam berikutnya. Dengan menjalankan tradisi ini, masyarakat berharap agar sawah tetap subur dan hasil panen semakin baik di masa yang mendatang, seperti itu. Lalu ada menjaga hubungan harmonis dengan alam. Dalam kepercayaan tradisional, panen padi tidak hanya tentang mengambil hasil bumi, akan tetapi juga tentang menjaga keseimbangan dengan alam. Melalui ritual ini, masyarakat menunjukkan penghormatan kepada roh penjaga sawah atau Dewi Sri agar ekosistem pertanian tetap lestari. Lalu ada mempererat solidaritas dan kebersamaan, seperti gotong royong, menanam padi bersama-sama, mengambil padi bersama-sama. Nah, itu merupakan salah satu mempererat solidaritas dan kebersamaan. Lalu yang berikutnya melestarikan budaya dan tradisi leluhur. Ritual panen padi juga bertujuan untuk menjaga dan meneruskan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Lalu ada menyucikan dan memberkati hasil panen. Beberapa masyarakat percaya bahwa hasil panen perlu disajikan sebelum dikonsumsi atau disimpan sebagai bibit. Nah, biasanya ritual ini dianggap dapat menghilangkan energi negatif dan memastikan bahwa padi membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Lalu ada analisis sosial budaya dalam tradisi ritual panen padi. Tradisi ritual panen padi merupakan bagian penting dan kehidupan masyarakat Sunda. Ritual ini mencerminkan hubungan manusia dengan alam, nilai-nilai sosial serta kepercayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Berikut ada beberapa yang bisa dijelaskan. Nah, yang pertama itu aspek sosial. Yang pertama dari aspek sosial itu ada gotong royong dan solidaritas. Lalu yang keduanya ada pembagian peran dalam masyarakat. Lalu yang ketiganya ada transfer pengetahuan dan kearifan lokal. Lalu yang keduanya dari analisis sosial budaya dalam tradisi ritual panen padi itu ada aspek budaya. Dari aspek budaya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kepercayaan dan nilai spiritual. Nah, dari nilai kepercayaan dan spiritual itu banyak masyarakat Sunda percaya bahwa padi memiliki roh atau kekuatan gaib, seperti dalam konsep Dewi Sri di Jawa dan Bali yang dianggap sebagai dewi kesuburan dan pelindung pertanian. Ritual panen biasanya diawali dengan doa atau sesajen sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan dan alam, seperti itu. Lalu yang keduanya ada simbolis dan tradisi lisan. Dalam ritual panen terdapat banyak simbol yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam. Misalnya, tumpeng atau sesajen yang disiapkan melambangkan keseimbangan dan rasa syukur. Selain itu, berbagai cerita rakyat dan lalu yang ketiganya ada rincian ritual panen padi. Ritual panen padi merupakan tradisi yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atau leluhur atas hasil panen yang melimpah. Setiap daerah memiliki ritual panen yang khas, tetapi secara umum ada beberapa tahapan yang sering dilakukan. Yang pertama itu ada persiapan sebelum panen. Biasanya itu puasa atau pantangan. Beberapa petani menjalankan puasa atau menghindari makanan tertentu panen sebagai bentuk penyucian diri. Lalu ada sesajen, menyiapkan sesajen berupa nasi, ayam, buah, dan bunga sebagai persembahan kepada dewa atau roh penjaga sawah. Lalu doa dan permohonan. Doa dan permohonan ini dilakukan oleh pemuka adat atau sesepuh atau petua gitu ya, sesepuh yang ada di kampung tersebut. Lalu yang keduanya ada upacara panen. Biasanya ini ada memilih tangkai padi pertama. Biasanya seseorang yang dituakan akan memotong tangkai padi pertama sebagai simbol penghormatan kepada Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan tradisional. Lalu ada gotong royong panen. Para petani bekerja sama memanen padi dengan menggunakan alat tradisional seperti ani-ani atau sabit. Kalau di Sunda itu biasanya pakai gebotan atau arit. Lalu yang ketiganya itu ada perayaan pasca panen. Biasanya itu diadakan dengan caranya selamatan. Masyarakat berkumpul untuk makan bersama sebagai wujud rasa syukur. Hidangan khas seperti tumpeng, ketupat sering disajikan di dalam setiap ritual panen itu. Biasanya sering disajikan yang seperti tadi ya telah saya sebutkan, yaitu tumpeng maupun ketupat. Biasanya kalau di daerah saya biasanya itu ada nasi uduk dan bakar ayam dan minuman, kalau nggak salah kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, seperti itu. Lanjut, lalu yang ketiganya, yang keempatnya itu makna di dalam setiap ritual panen padi. Ritual panen padi memiliki makna yang mendalam, mencerminkan kepercayaan budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat.
Yang pertama itu ada wujud rasa syukur. Eh, Ritual ini merupakan bentuk ungkapan terima kasih kepada Tuhan atau leluhur atau Dewi Sri atau atas hasil panen yang melimpah. Masyarakat menyadari bahwa panen bukan hanya hasil kerja keras mereka, tetapi juga berkat alam dan kekuatan spiritual yang terus berperan. Lalu yang keduanya ada penghormatan terhadap alam dan kesuburan. Beberapa prosesi dalam ritual itu seperti pemilihan tangkai, padi pertama, dan pemberian sesajen itu mencerminkan penghormatan kepada roh penjaga sawah atau Dewi Kesuburan. Ini menunjukkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan dengan alam agar tetap memberikan hasil yang baik atau hasil yang maksimal, seperti itu. Lalu yang ketiganya memperkuat kebersamaan dan gotong royong. Nah, biasanya dalam prosesi panen ini dilakukan bersama-sama, melambangkan kerjasama dan persatuan dalam masyarakat. Gotong royong dalam panen bukan hanya membantu pekerjaan menjadi lebih ringan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar warga atau istilahnya tali silaturahmi, seperti itu. Lalu yang keempatnya ada pelestarian budaya dan tradisi leluhur. Ritual panen juga berperan dalam menjaga dan meneruskan tradisi dari generasi ke generasi. Di setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, seperti serentahun tahun di Sunda atau Mapa Dendang di Bugis yang menjadi identitas budaya dan warisan berharga bagi masyarakat setempat. Lalu yang kelimanya itu harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebagian hasil panen sering disisihkan untuk dijadikan bibit pada musim tanam berikutnya. Nah, ini yang pembahasan nomor 5 kan ada ini kan hasil panen ya gitu. Nah, kalau di daerah saya itu biasanya 1 minggu atau 1 bulan gitu ya. Istilahnya itu kalau di Sunda itu seperti menunggu tanahnya engapan atau memberi napas kepada tanah, lalu baru dibuatkan bibit baru untuk persawahan, seperti itu. Ada fungsi ekonomi, yaitu pengelolaan hasil panen. Ritual panen sering dikaitkan dengan doa agar hasil panen cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peningkatan nilai jual, yaitu beberapa ritual menjadikan hasil panen lebih bernilai karena dianggap lebih berkah atau memiliki kualitas khusus. Pembagian hasil, dalam beberapa tradisi hasil panen dibagikan kepada warga atau mereka yang kurang mampu. Nah, biasanya itu kalau di daerah saya kalau setiap panen itu jadi yang bekerja di sawahnya itu akan dibagikan menurut hitungan bawon. Itu hitungan bawon itu istilahnya itu padi terbesar atau karung padi yang terbesar dengan nilai timbangannya itu yang terberat. Nah, nanti semua padinya dikumpulkan, ditimbang terlebih dahulu. Setelah ditimbang nanti akan dibagi. Nah, nanti untuk yang mendapatkan nominal terbesar itu akan dibagikan kepada yang mengambil atau istilahnya itu mengalah, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada analisis nilai ritual panen padi. Ritual panen padi merupakan tradisi yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Sunda sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan harapan panen yang lebih baik di masa depan. Ritual ini memiliki berbagai nilai yang dapat dianalisis dari beberapa aspek. Lalu yang pertama itu ada nilai religius. Ritual panen seringkali memiliki unsur spiritual sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan atau dewa-dewi, roh leluhur, atau kekuatan alam yang diyakini berperan dalam kesuburan tanah dan keberhasilan panen. Lalu yang keduanya itu ada nilai sosial. Ritual ini mempererat hubungan antara anggota masyarakat karena biasanya dilakukan secara gotong royong.
dan melibatkan seluruh komunitas atau warga. Menjadi momen kebersamaan di mana masyarakat sebagai berbagi hasil panen, makanan, dan kebahagiaan bersama, memperkuat identitas budaya dan mewariskan tradisi kepada generasi muda. Nah, lalu yang ketiganya itu ada nilai ekonomi. Ritual panen seringkali diiringi oleh pesta rakyat atau pasar musiman yang memberikan kesempatan bagi pedagang lokal untuk berjualan, mendorong masyarakat untuk lebih menghargai hasil pertanian dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan. Lalu yang keempatnya itu ada nilai budaya dan estetika. Dalam ritual ini seringkali terdapat seni pertunjukan seperti tari, musik tradisional, dan pakaian adat yang mencerminkan kekayaan budaya suatu daerah. Simbol-simbol dalam ritual seperti bentuk sesajen atau pola tarian memiliki makna filosofis yang dalam dan menunjukkan hubungan manusia dengan alam. Lalu yang terakhir, yang kelimanya itu nilai ekologis. Nilai ekologis mengajarkan masyarakat untuk menjaga keseimbangan alam, seperti menghormati siklus tanam dan panen serta tidak eksploitasi tanah secara berlebihan. Lalu di sini saya ada penutup, yaitu saya akan membacakan kesimpulan. Ritual panen padi merupakan bentuk ungkapan syukur masyarakat Sunda kepada Tuhan atau roh leluhur atas hasil panen yang melimpah. Ritual ini juga mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam serta menjaga tradisi budaya yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, ritual panen padi seringkali mengandung doa, persembahan, tarian, musik sebagai simbol penghormatan dan harapan akan kesuburan tanah serta berkelanjutan hasil pertanian di masa depan. Nah, mungkin segitu saja laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau apa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.